Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dan orang-orang yang beriman, mereka hijrah, pindah dari yang batil kepada yang hak, dari maksiat kepada taat, dari kegelapan menjadi cahaya terang. Wajahadu fisabilillah, dan berjuang susah payah di jalan Allah dengan memakai harta mereka sendiri dan diri mereka sendiri. Maka Allah katakan a'zamu indallah, a'zamu darajatan indallah. Ini isim tafdil, derajat mereka paling agung. Tidak ada lebih agung dari derajat orang yang beriman, berhijrah, berjuang membela agama dengan harta dan diri. Dan distempel di ujung ayat, wa ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang sukses. Kalau orang Melayu bilang orang yang berjaya, orang yang telah berhasil dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak pimpinan PT PLN Pekanbaru yang dimuliakan Allah SWT, dan seluruh karyawan-karyawati keluarga besar PLN, jamaah Masjid Ad-Diya yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara soal syukur, ada dua kelompok manusia yang ulama sampai tahun 1000. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang diakui dunia, yang kitabnya diterjemahkan ke seluruh bahasa seluruh dunia. Imam Ghazali mengatakan, sampai zamanku ini tidak ada ulama yang bisa memutuskan siapa lebih dulu melangkahkan kakinya masuk surga, orang yang bersyukur atau orang yang bersabar. Kalau zaman Imam Ghazali aja sebegitu lama, udah sampai tahun 1000, tidak ada ulama bisa memutuskan, apalagi ulama kelas zaman sekarang. Kenapa? Karena bersyukur itu satu nilai yang sangat luhur di sisi Allah SWT. Tidak banyak orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Kata Allah, sangat sedikit orang yang pandai bersyukur. Begitu hebatnya syukur itu. Sedangkan sabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Bagaimana tingginya derajat orang yang selalu beserta dengan Allah. Tidak mungkin Allah beserta dengan orang-orang maksiat, orang-orang bejat, tidak mungkin. Kalau Allah sudah menyertai orang yang bersabar pagi, siang, malam, pasti derajatnya tinggi sekali. Dan memang manusia itu antara ujiannya, kata Nabi, antara sabar dengan syukur.
Sungguh beruntung orang mukmin. Karena kalau dia dapat ujian dari Allah, dia bersabar, dia mulia, Allah bersamanya. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, dia mulia, karena Allah menambahi nikmat yang lebih banyak kepada orang yang bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin. Allah senantiasa nambah kepada orang yang bersyukur. Hari ini kita tidak bahas sabar, kita bahas syukur. Kenapa sih kita orang Islam harus bersyukur? Karena Allah perintah pertama. Washkuruli wala takfurun. Ini perintah Allah. Syukurlah kamu kepadaku. Syukurlah kamu kepadaku. Wala takfurun. Itu sebetulnya ada ya mutakalimnya yang hilang itu. Wala takfuruni. Harusnya begitu itu ayat itu. Tapi hilang ya-nya itu dihilangkan sehingga wala takfuru. Harusnya wala takfuruna, tapi ternyata tidak. Barisnya tetap wala takfuruni. Walaupun iya pembicaranya itu dihilangkan, tapi orang sudah tahu wala takfurun artinya itu jangan kau kafir atau mengingkari aku. Washkuruli, bersyukurlah kamu kepadaku. Wala takfuruni, harusnya begitu. Dan janganlah kamu mengkufuri aku. Siapa aku di situ? Allah. Karena perintah Allah itu syukurlah kepadaku. Dan kita ini harus lebih bersyukur karena ternyata Allah cuma suruh kita bersyukur. Allah beri nikmat, Allah suruh kita bersyukur. Tidak Allah suruh kita membayar. Kalau Allah suruh bayar, nikmat Allah mana ada satu orang lah bisa bayar. Nikmat Allah ini tidak terhitung banyaknya. Yang bilang nikmat Allah nggak bisa dihitung, Allah sendiri. Bukan ahli berhitung, bukan profesor matematika. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu nggak bisa hitung. Nah, kalau nikmat Allah nggak bisa dihitung, jangan mimpi mau membayarnya, nggak bisa. Mana bisa dibayar nikmat Allah? Orang dihitung aja nggak bisa. Hutang emas bawa berlayar masak pisang emas bawa berlayar masak sebiji di dalam peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Kenapa hutang budi dibawa mati? Karena nggak bisa dihitung nilainya. Segelas air di padang pasir lebih berharga dari sedanau air di musim banjir. Nggak bisa dihitung. Nah, nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Bagaimana kita mau bayar? Makanya tidak jumpa satu ayat Quran pun mengatakan bayarlah nikmat-nikmatku. Nggak jumpa itu. Atau ada hadis kau bayarlah nikmat Allah yang telah kau terima. Mana ada hadis begitu? Kenapa nggak ada? Karena memang tidak bisa dibayar. Kenapa nggak bisa dibayar? Orang dihitung aja nggak bisa kok. Nah, nikmat-nikmat Allah itu ulama membaginya ke dalam dua bagian. Yang pertama nikmat jasmaniyah, yang kedua nikmat rohaniyah. Kenapa harus dibagi dua? Karena tubuh kita ini memang terdiri dari dua unsur. Yang pertama unsur sufli, unsur yang rendah yang berasal dari bumi, unsur duniawi. Apa itu jasad kita ini? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang terpancar dari bibit bapak kita dan ibu kita. Bapak ibu kita makan kangkung, makan ayam, makan soto, macam-macam. Keluar bibit saripati, tulang sulbinya itu. Jumpa dengan bibit ibu kita. Bahasa Inggrisnya, bahasa Latinnya itu zigot namanya. Pertemuan antara sperma dengan ovum menghasilkan zigot. Yang lengket di dinding rahim seperti lintah. Quran mengatakan alaqah. Khalaqal insana min alaq. Allah jadikan manusia dari alaqah, sesuatu yang lengket seperti lintah. Fi qararim makin, di dinding rahim yang sangat kokoh. Harus dikoreksi terjemahan Quran Indonesia yang mengatakan khalaqal insana min alaq. Allah yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Alaqah bukan darah. Darah bahasa Arabnya dam. Hurrimat alaikumul mayyitatu waddamu walahmul khinzir. Allah telah mengharamkan kepadamu bangkai, darah, dan daging babi. Kalau kita naik haji tamattu,
kita wajib bayar apa? Dam, sembelih hewan, alirkan darah. Tidak ada kejadian manusia dari darah, tapi dari alaqah. Nah, kita dijadikan dari alaqah, jadi terus berkembang 4 bulan kata Nabi. 120 hari 4 bulan. Arba'ata ashhur. Udah lengkap tuh, udah ada kepala, udah ada tangan, udah ada kaki, udah ada jari-jarinya, udah ada otot, daging, tulang, udah ada kulit, sudah lengkap kayak boneka itu, udah berbentuk tanpa ruh. Subhanallah, berkembang besar, tumbuh sempurna tanpa ruh. Siapa yang buat? Allah. Tsumma sawwahu, kemudian Allah sempurnakan bentuk jasadnya di dalam rahim ibunya, kata Rasulullah 4 bulan. Wa nafakha fihi min ruhih, kemudian Allah tiupkan ruh. Ruh ini beda dia, ruh tidak dari bumi, ruh dari alam arwah, dari langit, dibawa malaikat dalam sebuah bejana daripada nur, dibawa turun ke bumi, ditiupkan Allah masuk ke dalam rahim ibu yang ada tubuh kita itu, bukan ke rahimnya, ke tubuh kita yang di rahim ibu itu. Begitu ditiup ruh, fa ahyakum, langsung serentak dengan ditiupkan ruh, kamu hidup. Nah, kita lihat tsumma sawwahu, kemudian Allah sempurnakan bentuk jasadnya. Hu, domirnya ghaib, orang ketiga tunggal. Wa nafakha fihi min ruhih, kemudian Allah tiupkan ruh daripada langit, daripada sisi Allah ke dalam jasadnya itu. Begitu ruh ditiup, apa kata Allah? Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan kamu as-sam'a, bisa mendengar, wal absar, bisa melihat, wal afidah, bisa merasakan apa yang dirasakan ibumu di dalam rahim ibumu setelah ditiup ruh. Qalilam ma tashkurun, sayang sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Ini nama bahasa Arabnya, istilah bahasanya, istilah linguistiknya iltifat. Dalam satu kalimat objeknya bertukar. Perhatikan, objeknya itu hu, tsumma sawwahu, kemudian Allah sempurnakan bentuk jasadnya di dalam rahim ibunya. Wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian Allah tiupkan ke dalam jasadnya itu ruh dari Allah. Begitu sudah ditiup, wa ja'ala lakum, dan Allah jadikan kamu, berubah dari dia jadi kamu, bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasakan apa yang dirasakan ibu. Punya fuad, punya perasaan. Kalau ibunya gembira, anaknya otomatis lahir nanti jadi orang yang gembira. Kalau ibunya was, anaknya nanti lahir jadi orang yang was juga, pesimistis. Makanya bayi dalam perut itu dibentuk jiwanya oleh ibunya, disuruh ngaji, baca Quran, menjadi solehah seperti ibu Maryam. Waktu hamilnya Maryam, ibunya itu istri Imran, imam besar Masjidil Aqsa, itu siang malam baca Taurat, sholat, zikir, berdoa. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu doanya, itu ditulis di Quran, surah Ali Imran ayat 36, ditulis di Quran doanya, saking hebatnya itu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, bayi yang dalam perutku ini kalau lahir akan kusedekahkan 100% untuk membela agama. Enggak usah cari makan untuk aku, walaupun aku seorang janda, suamiku sudah mati, tidak perlu. Wahai Allah yang maha mendengar nazar seorang hamba, innaka antas samiul alim, kau maha mendengar nazar hambamu dan maha mengetahui isi hati hambamu. Begitu hebat sehingga anak ini lahir masih remaja sudah datang makanan dari langit, dan diperintah Allah hamil tanpa suami, melahirkan seorang Rasul yang besar, Nabi Isa alaihissalam. Sosok yang akan turun lagi dari langit ke-6, membunuh Dajjal menurut 41 hadis sahih. Pembunuh Dajjal Nabi Isa alaihissalam. Beliau turun tidak lagi jadi Nabi, tapi beliau turun menjadi umatnya Rasulullah SAW. Sayang orang nggak bersyukur. Nikmat itu jadinya dibagi dua. Nikmat untuk jasmani, perlu jasmani kita dipelihara sampai ajal. Kenapa kita perlu makan? Supaya tubuh kita tahan sampai ajal.
Kenapa kita perlu minum? Supaya tubuh kita ini tahan sampai ajal menjemput. Kenapa kita nggak boleh rakus? Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minum jangan rakus. Supaya tubuh kita nggak berpenyakitan, supaya kita sampai ajal menjemput tetap sehat. Nggak encok, stroke, kolesterol tinggi, asam urat, kaki bengkak, jalan pengkor. Nggak begitu. Disuruh makan sedikit, minum sedikit, tidur cukup. Maksudnya supaya tubuh kita itu sampai ajal yang ditetapkan Allah sehat. Kayak Rasulullah tuh nggak pernah sakit wafat seminggu aja. Jadi aturan-aturan Allah buat itu untuk jasmani kita yang merupakan nikmat dari Allah tuh bagus, sampai pada ajalnya aman. Baru yang kedua, makanan yang diberi untuk rohani. Karena roh kita dari langit, makanannya mesti makanan dari langit. Kalau roh kita dibawa ke pantai supaya roh kita gembira, ke pantai lihat perempuan buka aurat, tidur guling-guling kayak buaya, itu bukan makanan rohani, itu makanan rohana. Itu makanan rohani itu yang dari langit. Paham? Hari ini kita rajin mencari makanan untuk jasmani, tapi melupakan makanan untuk rohani. Sehingga jasmaninya makmur, rumahnya bagus, mobilnya mewah, duitnya banyak, istrinya cantik jelita, serpis lagi, solehah, dia masih selingkuh juga sama perempuan bekurap. Karena memang dia tidak beri makan rohaninya itu. Padahal yang mengendalikan jasmaniah kita ini rohani kita. Kenapa rohani yang mengendalikan jasmani? Karena kita rohani itu dari langit, malaikat dari sana. Kalau rohani mengendalikan tubuh kita, nanti kita pulang ke akhirat, kita di tempat yang beradanya malaikat-malaikat. Sedangkan jasmani ini, kalau mengikuti nafsu jasmani, nafsu hewan kita, yang mengikuti nafsu itu hewan. Dia nggak ada aturan, mamaknya pun dikawininya di depan bapaknya lagi. Lihatlah ayam itu, dikawininya mamaknya di depan bapaknya. Kalau kita ikuti model dunia yang hewani ini, mati kita nggak campur dengan malaikat-malaikat di akhirat. Kita campur dengan setan-setan, iblis-iblis. Nah, oleh karena itu kalau mau bersyukur, ulama membagi dua, nikmat dunia dan jasmani dan nikmat rohaniah. Nikmat jasmani ini Bapak Ibu nggak usah khawatir, itu sudah ditetapkan oleh takdir Allah SWT, tidak akan berkurang satu pun, nggak berkurang. Kalau napas kita ditetapkan Allah 60 juta sedotan, 60 juta pas baru malaikat maut datang nyambut. Nggak mungkin baru 30 juta, lama kali kau hidup, cabut aja kata malaikat. Nggak mungkin, malaikat lancang begitu, nggak mungkin. Dan hebatnya untuk jasmani kita ini gratis, rata-rata gratis. Yang paling penting untuk jasmani udara, betul? Nggak ada udara, oksigen, tapi ya setengah jam mati kita. Seluruh makhluk hidup nggak ada oksigen mati. Yang di bumi malaikat nggak peduli, dia malaikat nggak perlu dia oksigen. Dia bukan makhluk bumi, malaikat makhluk langit. Makhluk bumi nggak ada oksigen, setengah jam mati. Hebatnya udara ini itu cuma 25% aja oksigen, 75% lagi bukan oksigen. Ada sulfat di situ, ada O tunggal, ada O3, ada CO2, ada helium, macam-macam tuh di luar. Sekarang ini asap di luar. Kata orang Malaysia jelebu, ya enggak? Bukan jelebau, jelebu. Itu asap di luar itu. Kalau kita mau tahu hebatnya Allah, kita keluar dari gedung Masjid Ad-Diya ini, kita sedot tuh asap tuh. Yang masuk hanya oksigen. Betapa hebat itu. Nggak masuk pula itu yang helium, yang sulfat, yang CO2, nggak masuk. Ini ada knalpot mobil, kita di sini yang masuk oksigen juga.
75% lagi bukan oksigen, berbahaya, tapi nggak masuk ke paru-paru, yang masuk hanya oksigen. Sekarang saya tanya, siapa yang menyaringnya sehingga yang bisa masuk hanya oksigen? Siapa yang nyaring? Siapa yang nyaring? Ya kok nggak kalian jawab? Siapa yang nyaring? Coba kita depan cermin, kita lihat hidung kita ada saringan nggak? Nggak ada saringan di hidung itu. Tapi kenapa oksigen aja yang bisa masuk? Selain oksigen nggak masuk. Mesti ada yang membagi rezeki, yang membagi oksigen itu, ya kan? Ada yang bagi. Siapa yang bagi? Allah. Asistennya siapa? Malaikat Mikail namanya. Orang Inggris menyebutnya Michael. Itulah kerja Michael itu. Kerja malaikat Mikail itu. Sedotlah, sedot. Oksigen. Yang lain nggak bisa nyingkir. Itu kerja malaikat Mikail. Dan itu udara gratis. Yang paling penting jasmani itu gratis. Kalau bayar coba, dipasang malaikat saringan di dada kita, meteran. Macam PLN, cicit. Begitu sudah mau jatuh tempo bunyinya, titit. Tetangga kita tahu semua belum bayar nih. Tutit. Datang malaikat, bayar. Maaf malaikat, belum ada duit, blokir sementara, mati. Pantas nggak kita bersyukur kepada Allah? Dan itu gratis. Nomor 2 yang paling penting untuk jasmani kita, air. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Allah tanya itu, apakah tidak kau perhatikan air yang kau minum? Saya waktu di Amerika sekolah, saya menonton video tentang air, research about water. Saya jarang nonton TV perempuan joget-joget, itu nggak mau saya. 27 tahun kawin nggak ada televisi di rumah saya. Tapi saya nonton yang begitu-begitu. Masya Allah, air. Satu orang profesor bawa gelas tabung kecil, pagi-pagi dia sebelum matahari terbit, dia ambil embun-embun di pohon-pohon. Embun-embun di pohon-pohon. Penuh satu tabung, dia bawa pulang. Dia masuk ke laboratorium namanya electronical microscope. Electronical microscope. Mikroskop yang bisa membesarkan 3 juta kali. Kita belum ada itu alatnya itu. Dia letakkannya setetes air, dia lihat pakai kaca pembesar itu, dibesarkan 3 juta kali. Ternyata setetes air mengandungi ribuan hewan-hewan kecil yang sedang berenang-renang dalam setetes air itu. Jadi setetes air embun itu merupakan samudra kehidupan bagi mikroba kecil yang nggak kelihatan dengan mata. Saya betul-betul waktu itu subhanallah, hebatnya Allah. Itu baru setetes air, sedangkan saya minum 4 liter air sehari. Saya paling haus sebentar-sebentar minum, saya di mobil aja minum bisa 4-5 botol. Berapa miliar binatang yang saya makan itu? Kalau Allah tagih 1 rupiah aja, 1 ekor 1 rupiah. Jangankan direktur PLN, Presiden Amerika bangkrut kalau bayar. Tapi Allah bikin air itu gratis. Dan Allah tidak minta bayar, Allah cuma minta syukuri aja. Ambil air, ambil udara, syukuri, pakai untuk ibadah sama Allah. Jangan dipakai untuk ngelawan Allah. Kamu orang yang bersyukur, ditambahi nikmat lain lagi. Ayat itu disambung. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkan air atau kamikah yang menurunkan air itu? Ditantang sama Allah. Siapa menurunkan hujan? Allah. Dan hujan itu ajaib. Kenapa nggak kau pikir? Matahari menyinari air laut yang asin, maka terbanglah uap kecil, uap putih yang disebut awan putih, berkumpul di langit menjadi gumpalan awan yang banyak yang berasal dari air asin. Betul? Itu awan putih tidak akan turun jadi hujan kecuali Allah campurkan garam.
Maka Allah tiup lagi angin, meniup air laut bergelombang-gelombang memukul pantai. Pap, terbanglah butir-butir kecil air asin. Nggak kelihatan mata saking halusnya. Yang disebut NaCl, garam dapur. Itu jumpa dengan awan putih itu di langit, berubahlah awan putih menjadi awan hitam. Baru Allah naikkan dia, ditiup ke atas supaya lebih dingin, karena di atas itu suhu minus. Berubah dia jadi butir-butir air dan turunlah hujan. Siapa yang nurunkan, kata Allah? 5 tahun atau 4 tahun yang lalu kejadian kebakaran hutan sini. Saya habis pemadaman itu makan semeja dengan kepala BNPB di rumah gubernur. Dia bilang, Mas, alhamdulillah Pak, berkat kerja keras kita akhirnya kita bisa membuat hujan. Hah? Saya bilang, hah? Iya Pak, kami buat hujan Pak, akhirnya turun hujan. Masya Allah. Saya bilang, bagaimana cara Bapak membuat hujan? Bukan saya tak tahu-tahunya saya itu. Saya nanya aja, bagaimana cara? Oh, kita ambil garam Pak, kemudian kita terbang pakai Hercules, kita semprotkan garam itu, NaCl itu, garam dapur, disemprotkan sehingga awan-awan putih itu berubah jadi hitam dan turunlah hujan. Oh, seandainya nggak ada awan putih, disemprotkan garam dapur jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa Pak, katanya. Kalau begitu yang buat hujan kamu apa Allah Subhanahu Wa Taala? Dia terus tunduk, Allah Pak. Iya Bapak cuma nyemprot-nyemprot aja. Kalau nyemprot-nyemprot anak TK pun pandai, ya kan? Siapa yang buat hujan? Allah. Hebatnya air laut asin, yang jadi awan putih tidak asin. Gumpalan-gumpalan garam yang ditiup angin itu asin. Turun hujan tidak asin. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Bagaimana perasaanmu kalau air hujan itu kami bikin asin seperti asalnya air laut? Bagaimana, kata Allah? Apa kamu nggak bersyukur juga? Kalau air hujan itu asin kayak air laut seperti asalnya, maka matilah seluruh pohon sedunia. Nggak tahan pohon kena air garam, mati dia. Kalau mati pohon-pohon, berhentilah oksigen. Kalau berhenti oksigen, musnahlah makhluk hidup di dunia. Falaula tashkurun. Kenapa sih kau nggak bersyukur, kata Allah? Dan hebatnya lagi air hujan itu, maka disuruh perhatiin sebanyak apa air yang jadi uap awan putih, dan sebanyak apa air yang diterbangkan jadi butir-butir garam ke langit, jumlahnya sama dengan yang turun jadi hujan. Wah, itu udah diukur orang sekarang dengan teknologi sekarang. Ternyata air yang menguap dan menjadi awan hitam kemudian turun jadi hujan, jumlahnya sama. Kalau yang menguap dan yang terbang itu 1000 ton, yang turun jadi hujan 1000 ton. Seandainya nggak sama, yang menguap banyak, yang turun sedikit, 100 tahun kering air laut. Seandainya yang terbang ke atas sedikit, yang turun banyak, 100 tahun seluruh dunia tenggelam. Falaula tashkurun. Kenapa sih kau nggak syukur, kata Allah? Yang ketiga yang paling penting untuk jasmani kita ini, makan. Alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang telah memberimu makan sehingga kamu hilang rasa laparmu. Oh, dulu saya waktu SMP belajar geografi dan kependudukan. Guru saya namanya Martis Tarigan, orang IKIP Medan, pintar sekali mengajar. Dia bilang apa? Menurut Thomas Robert Malthus, manusia bertambah menurut deret ukur, sedangkan makanan bertambah menurut deret hitung. Makanan itu 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6, 6 jadi 7, 7 jadi 8. Sementara manusia 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 32 jadi 64, 64 jadi 128, sehingga nanti 128 manusia makan 6 makanan, akhirnya kurang makanan, manusia akan makan manusia. Homo nilupus. Saya sampai berjanji waktu itu dalam hati saya, kalau begitu kalau aku kawin, anakku 1 aja apa 2.
daripada anakku makan orang atau dimakan orang. Ternyata setelah saya dewasa, penipu Thomas Robert Malthus itu. Orang Cina 1,3 miliar, saya udah ke Cina, keliling Cina 40 hari keliling Cina, nggak ada orang Cina makan orang. Makan rumput aja nggak ada. Nggak ada. Orang Indonesia sekarang 262 juta makan beras semua, nggak ada yang makan rumput. Krisis tahun 98, 99, nggak ada orang Indonesia makan rumput. Berarti Thomas Robert Malthus itu penipu. Karena makanan Allah jamin. Huwal ghani, dia maha kaya. Ghaniyun 'anil alamin, maha kaya dibanding seluruh alam semesta. Coba lihat ya buktinya. Allah letakkan ikan di laut. 7,6 miliar manusia siang malam mengambil ikan dari laut. Tidak ada yang menanam ikan di laut. Kita tanam dulu Sebarkan, Pak Jokowi menyebarkan 10 juta ekor ikan di laut. Ada? Nggak ada. Untuk apa? Percuma aja, buat apa? Wong ikan nggak pernah bangkrut, nggak pernah tertulis di Riau Pos. Saudara-saudara penduduk Pekanbaru, mulai besok kita libur makan ikan karena ikan sudah bangkrut. Kita tunggu setahun ikan beranak dulu, baru kita makan tahun depan. Nggak ada. Padahal manusia ngambil ikan dari laut, rakusnya ya Allah, yang sebesar kapal terbang diambilnya, paus namanya. Yang sebesar mobil diambilnya, hiu namanya. Yang sebesar Vespa diambilnya, lumba-lumba namanya. Yang sebesar kaki diambilnya, tuna. Yang sebesar tangan diambilnya, senangin. Sampai yang sebesar ujung kuku, teri diambilnya. La ilaha illallah. Baru yang paling besar sampai yang paling kecil diambil siang dan malam. Bangkrut apa enggak laut? Enggak. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Ambil aja lah kata Allah. Tak usah bayar. Asal kau syukuri aja nikmat itu. Syukur itu 3. Tahu dari Allah nikmat itu datang, puji Allah alhamdulillah. Gunakan untuk hal-hal yang tidak Allah benci. Pakai untuk yang Allah suka. Makan, minum yang halal, pakai baju yang halal, pergi umroh, sedekah, baca Quran, beli mushaf Quran, sedekah ke masjid, beli mobil untuk ngaji. Pokoknya untuk yang Allah suka. Kalau enggak, kamu enggak syukur kata Allah. Itu nikmat lagi yang dibagi ulama adalah nikmat iman, nikmat rohani. Dari 7,6 miliar manusia yang beriman itu cuma 1,8 miliar. Cuma 20% yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan alhamdulillah kita masuk situ. Jangan anggap enteng dengan nikmat iman. Karena kalau kita sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita benarkan dengan hati. Di hari kiamat kita berhak masuk surga. Meskipun harus melalui timbangan amal. Kalau timbang amal lebih banyak baiknya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau udah ngucap syahadat, ditimbang amal banyak baiknya dari dosanya, masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau lebih banyak dosanya, walaupun sudah ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mesti masuk neraka, meskipun tidak kekal, tapi mesti masuk. Nah, itu nikmat iman. Berapa? Macam mana kita mau bayar iman? Harga iman nggak bisa dibayar dengan dunia. Mungkin bapak-bapak akan bertanya, apakah ada di Quran ditulis harga iman? Saya jawab dengan tegas, ada. Saya dapat harga iman di Quran. Surah Ali Imran, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya mereka yang kafir kepada Allah, mereka matinya dalam keadaan kafir. Falan, maka tidak akan pernah dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai lusa, sampai kiamat, yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, sampai kiamat, tidak akan pernah Allah terima jika mereka menebus diri mereka dengan emas sebesar bola dunia. Dunia ini 40.000 kilometer bulatnya. Andai kata dunia ini nggak ada pasirnya, nggak ada tanahnya, nggak ada batunya, emas semua, serahkan sama Allah, ini emas sebesar dunia ya Allah. Saya mati kafir, nggak punya iman, beri saya setetes iman aja, setetes aja, sebesar zarah aja, agar tidak kekal saya dalam neraka. Dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, sampai kiamat, tidak akan pernah Allah terima. Allah pakai lan itu nggak akan pernah.
Itu nikmat iman, harga iman itu. Dan di antara orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman yang akidahnya betul. Sebab banyak sekarang yang rusak akidahnya. Alhamdulillah kita ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang syiah, rukun imannya nggak sama dengan kita. Rukun iman kita 6, betul. Al-imanu huwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. 6. Rukun iman Syiah 5. Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Nubuwah, menabikan Nabi Muhammad. Yang ketiga imamah, percaya kepada imam. Kalau nggak percaya kepada imam, imamnya masih menerima wahyu, sama dengan bahkan lebih tinggi pangkat imam Syiah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu dalam tafsir Al-Huda, tafsir Syiah. Saya punya, saya bawa pulang dari luar negeri. Saya seludupkan. Saya kan ditawari masuk Syiah tahun 1996 untuk sekolah di Qum, ambil doktor. Langsung Menteri Agama yang nawari. Nggak mau saya permisi ibu dulu. Alhamdulillah dibawakan buku, ada 40-an buku. Ibu saya nggak izin, kamu nggak boleh keluar negeri lama-lama kalau aku masih hidup. Nanti aku mati, kau nggak bisa jadi imam sholatku. Nggak mau aku orang lain menjadi imam sholat jenazahku. Alhamdulillah saya baca kitabnya. Ternyata di Al-Huda dia bilang begini. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail berdoa. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Lihat tafsir Al-Huda bilang apa? Betapa besarnya pangkat imam, sehingga 2 nabi besar, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail aja masih berdoa kepingin jadi seorang imam. Syiah itu percaya pada imam. Kalau yang Iran 12 imam. Yang pertama Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Zainal Abidin bin Husain bin Ali, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far Shadiq, terakhir imamnya yang disebut Hasan Al-Askari yang masuk lubang, hilang, nanti 2000 tahun lebih nanti akan pulang dalam keadaan masih umur 8 tahun, nggak tua-tua dan dalam keadaan telanjang, kemudian memimpin orang Syiah, membunuh seluruh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru memerangi Yahudi dan Nasrani. Jadi nggak sama. Mereka mengatakan tidak percaya pada imam Syiah, kafir. Jadi kita menurut Syiah kafir. Kemudian al-adlu, hari pengadilan, dan al-ma'ad, janji-janji Allah. 5. Sedangkan iman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada. Dia nggak percaya sama Quran, nggak ada disebut Quran situ. Nggak ada disebut percaya pada malaikat situ. Rukun Islam kita 5. Rukun Islam mereka 5, tapi nggak sama. Rukun Islam kita yang pertama mensyahadatkan 2 syahadat, syahadatain, mengakui Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya. Dia enggak. Rukun Islam Syiah yang pertama adalah sholat. Kita yang kedua sholat. Sholat berapa kali? Berapa waktu? 5. Berapa kali azan? 5. Kalau Syiah sholatnya 5 kali tapi 3 waktu. Dia azan subuh, sholat subuh. Azan zuhur, sholat zuhur tambah sholat asar di jamak. Baru dia azan isya, nggak ada sholat maghrib. Sholat maghrib dengan isya di jamak di waktu isya. Sehingga masjid-masjid Syiah azannya 3 kali sehari. Saya waktu di Amerika, di New York, ada masjid Syiah namanya Furqan, Masjid Al-Furqan. Itu azannya subuh, zuhur, isya. Dan syahadat kita itu 2. Syahadat Syiah 3. Saya tahunya itu tahun 82. Ketika saya tanya guru saya waktu itu, tahun 84 saya tanya, kalau nggak salah 82 atau 84 gitu. Kayaknya 82. Waktu itu udah cerita-cerita Khomeini menjadi pimpinan Iran, mengambil alih kekuasaan Shah Iran. Shah Iran kabur, melarikan diri ke Amerika. Saya tanya guru saya Al-Hafiz Asy-Syaikh Azra'i Abdul Rauf, apa sih Syiah itu atuh? Kakek guru saya ini mengatakan, sebentar, 10 menit lagi jam 4 kita dengarkan bagaimana Syiah itu. Dia masuk ke kamar, dia bawa radio besar 9 band. Pas jam 4 dia hidupkan radio Tehran. Terdengar azan Syiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadat Syiah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ayalah sholat, dia enggak. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Asyhadu anna Aliyan khalifatullah wa hujjatullah. Jadi dia bersaksi Sayyidina Ali khalifah. Selain Sayyidina Ali bukan khalifah, perampok khalifah. Sayyidina Abu Bakar, Umar itu perampok, bukan khalifah. Dan dia bersaksi Nabi Sayyidina Ali itu wali Allah dan pembela agama Allah, hujjatullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, baru masuk dia. Hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu azan Syiah. Jangan bilang sama kita, beda dikit-dikit, beda di usul agama, beda di rukun iman dan rukun Islam. Dan itu ditulis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1984. Waspadai masuknya Syiah ke Indonesia karena kita berbeda usul agama, berbeda pada rukun iman dan rukun Islam. Zakatnya dia 20%, wajib dibayar kepada gurunya, ustadznya, marja, tempat rujuk. Sedangkan kita 2,5% dibayar kepada asnaf yang 8, bukan guru. Dan dia puasa, buka puasanya itu sampai terbit bintang, hatta laila. Karena dia kan nggak azan maghrib. Jadi maghrib dia duduk di masjid, udah maghrib dia masih ngobrol-ngobrol, makanan udah ada, nggak boleh dimakan, kan belum azan. Azannya kan isya. Sudah terbit bintang-bintang baru hatta laila. Sedangkan kita ilal laili. Dalam Quran Al-Baqarah 187, thumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai menyentuh bibir malam. Maghrib ilal laili. Kalau dia hatta laila sampai betul-betul malam. Beda, jangan bilang. Dan yang kelima dia imamah. Dia yang kelima itu wilayah. Hanya boleh taat kepada pemimpin yang Syiah. Kalau tidak Syiah pura-pura taat. Udah besar bunuh itu, rebut kekuasaan. Makanya dimanapun Syiah kalau besar, di Yaman ini coba, dirampoknya kekuasaan, melarikan diri presiden Yaman. Sehingga dia Saudi membela Yaman, mengembalikan presidennya, perang sekarang. Begitu juga di Pakistan, di Lebanon, di Irak. Irak itu begitu Saddam Hussein kalah, itu praktis Irak diambil semua sama Syiah. Sudah jadi negara Syiah sekarang Irak. Ini tentang akidah. Selain Syiah dan Ahmadiyah sudah jelas bukan Islam. Khariju an dinil Islam. Itu keputusan Majelis Ulama seluruh dunia pada tahun 1980 di Saudi Arabia. Majelis Ulama Indonesia Majma' bergabung dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia sedunia pada tahun 2015 atau tahun 2005 mengatakan Ahmadiyah bukan Islam. Khariju an dinil Islam. Sebab mengakui ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian syukur kita adalah kita ini ahli sunnah wal jamaah. Di Indonesia ini ada yang ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi dia liberal. Misalnya apa? Jangan bawa-bawa agama dalam urusan negara. Itu berbahaya. Sebab orang Islam ini nggak bisa hidup tanpa negara. Itu makanya Pancasila itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dicoret, diganti ketuhanan Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Tapi dimasukkan di pasal 29 ayat 1 dan 2, negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Bahwa negara Indonesia nggak boleh PKI, komunis, ateis, nggak beragama, nggak boleh. Ada 6 agama boleh pilih. Yang kedua, pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Jadi negara menjamin menjalankan agama 100% itu. Kalau liberal bisa, kalau bisa mati orang Islam, betul. Kata Rasulullah, wanita yang tidak punya wali,
Apakah dia sebatang kara atau dia baru masuk Islam, nggak punya saudara yang Islam? Kalau dia mau kawin, walinya itu negara. As-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Negara atau pemerintah adalah wali bagi perempuan Islam yang tidak punya wali. Makanya di Indonesia ini begitu merdeka, pada tanggal 18 Agustus Bung Karno sudah membuat departemen hanya ada 6 yang wajib ada di Indonesia itu. Departemen Hankam, dalam negeri, luar negeri, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, departemen agama. Untuk apa? Untuk ngurus orang Islam. Mau naik haji, pasportnya dikeluarkan oleh departemen agama, bukan oleh imigrasi. Mau kawin, dicatat di departemen agama, KUA, bukan di catatan sipil. Agama lain di catatan sipil. Hebat di Indonesia itu ada departemen agama karena kita ini negara Pancasila. Tidak bisa dipisah negara dengan agama. Meskipun di Indonesia bukan negara Islam, iya, tapi umat Islam diurus negara. Sehingga kalau kita lihat orang mau kawin, nggak ada walinya, datanglah dia sama calon suaminya ke departemen peternakan. Om, kawinkan kami dong om. Lo nggak bisa, kami ngawinkan sapi. Lo tapi kan pemerintah om. Dini baca hadis ini om. Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak punya. Ya pemerintahnya departemen agama, bukan departemen peternakan. Paling tidak negeri kita ini mengurus agama. Setuju? Setuju? Memang bukan negara Islam, tapi ada pengadilan agama Islam, betul? Untuk apa itu pengadilan agama Islam itu? Untuk mengurus orang Islam. Orang lain di pengadilan negeri, kita di pengadilan agama, nikah, talak, rujuk, bagi warisan. Loh, kenapa harus diurus orang Islam? Negara amin. Makanya saya tidak, percayalah kalian, kami para ulama, para ustadz, para dai tidak akan mau NKRI ini bubar, tidak akan mau. Karena ini anugerah paling mahal ini NKRI ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu anugerah Allah paling mahal untuk negeri ini. Memang bukan negara Islam Indonesia, tapi agama Islam wajib dan dijamin diurus oleh negara. Mungkin kita mau naik haji libur 40 hari boleh. Di mana ada cuti 40 hari di dunia ini, coba? Ada? Ada cuti 40 hari di dunia ini, ada? Cuman di Indonesia aja. Cuti apa 40 hari? Cuti haji. Kalau ke Bethlehem 40 hari boleh nggak? Nggak boleh. Paling boleh seminggu, paling lama 2 minggu. Itu pun potong cuti tahunannya. Kalau kita naik haji, cuti tahunan nggak hilang yang 12 hari itu. Kok begitu? Negara menjamin. Nah, oleh karena itu kita jangan terpengaruh dengan paham liberal. Agama dengan negara tidak bisa dipisahkan. Nah, yang terakhir adalah aliran-aliran plural. Semua agama sama saja. Siapapun dia kalau berbuat baik di dunia, kalau mati semuanya akan masuk surga. Apapun agamanya, apapun agamanya. Enak aja loh. Quran bilang innad dina indallahil Islam. Wah, Anda berarti menghina agama lain? Enggak. Tengku Zulkarnain, saya. Agama apa yang paling baik sedunia? Saya akan jawab menurut Tengku Zulkarnain, agama yang terbaik dan terbetul di dunia adalah agama Islam. Tiba-tiba orang demo, Anda telah menghina agama kami, Anda telah menghina agama kami. Loh, kapan Anda bilang agama Islam paling betul? Iya, berarti agama saya Kristen nggak betul. Agamamu Kristen jangan kau tanya aku, tanya pendetamu. Salah alamat lah kau nanya sama aku, betul nggak? Lakum dinukum. Begitu aja kita sekarang dirusak. Mengatakan agama paling betul adalah agamanya, berarti agama orang rusak semua. Tidak mesti. Saya ditanya orang, Pak Ustadz, ini lagi ulang tahun saya, makanlah dengan orang-orang satu RT saya. Mereka nanya, Pak Ustadz, siapa sih perempuan paling cantik sedunia? Ya dengan pasti saya jawab, istri saya lah, yang saya kawini 27 tahun itu. Besoknya se-RT demo, Anda telah menghina istri kami, Anda telah menghina istri kami. Saya bilang, ada apa, kapan? Tadi malam Anda bilang istri yang paling cantik perempuan adalah istri Anda. Iya, berarti perempuan-perempuan lain istri kami jelek semua.
Bukan. Menurut saya yang paling cantik istri saya. Terus bagaimana istri kami? Ya kau urus sendiri kok kau tanya aku. Aduh. Nah ini kekeliruan cara berpikir orang-orang pluralis itu. Ada lagi sekuler. Sekuler itu apa? Pisahkan agama dengan negara. Nggak mungkin. Ada lagi liberal. Liberal itu apa? Akal kita mesti didulukan. Buang Quran, hadis dan doktrin agama wajib dipinggirkan ketika bertentangan dengan akal sehat kita. Nah, ini bahaya. Sehingga akhirnya seorang doktor tamatan pesantren Jawa Timur, ambil doktor di Amerika, nulis di Twitter, pada hari raya Idul Adha jutaan hewan-hewan disembelih. Sungguh satu perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi. Seharusnya kumpul duit aja bagi-bagi sama orang miskin. Kalau bagi duit sama orang miskin sudah ada 5: zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah. Betul? Kalau korban nahar, adzabh, sembelih. Wah, itu menyembelih hewan jutaan ekor dalam sehari Idul Adha itu kejam dan tidak manusiawi. Dia dokter. Apa dia nggak mikir kalau sate kambing yang dia makan, ayam goreng yang dimakan tuh semua disembelih juga? Apa memang dimatinya dikeliti? Inilah ngerinya orang-orang sekuler ini. Orang-orang liberal ini, liberal. Dicelanya orang nyembelih Idul Adha, dimakannya ayam goreng Kentucky, ya kan? Yang terakhir paham nyeleneh. Ada paham nyeleneh. Sak suka hatinya aja mau ngomong, tak peduli dia perasaan orang. Pak Ustadz, apa? Kalau kita sholat katanya harus sab barisannya itu dirapatkan. Tidak mesti. Loh, kalau renggang-renggang, katanya kata Nabi setan ikut itu diantara sab yang renggang. Lah bagus dong, berarti setan ikut sholat. Kapan setan ikut sholat? Setan bencong aja nggak mau sholat, apalagi setan betul. Nah, ini nyeleneh begini, ini banyak. Nah, kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman yang lurus yang Allah berikan kepada kita. Nah, yang terakhir kita sedekah. Kenapa sih harus sedekah? Karena rezeki yang ditetapkan Allah itu ada usaha untuk mengambilnya, dengan kerja, dengan zikir, dengan takwa, dengan sholat, dengan puasa. Tapi yang paling cepat datangnya rezeki yang ditetapkan Allah itu kepada kita adalah dengan sedekah. Kata Rasulullah, anfiq yunfiq ilaih. Kalau kamu yunfiq alaih, kalau kamu sedekah, Allah sedekah kepadamu. Bahkan kalau kau kasih 1, Allah beri kepadamu 10. Kalau pakai duit, kamu beri 1, Allah beri 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa mensedekahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam 1 biji di dalam tanah. Dari 1 biji yang ditanamnya tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai berbuah 100. Allah bayar 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bayar berapa banyak terserah kepada siapa Allah mau. Nah, hari ini saya membawa adik-adik kita dari Yayasan Amal Mulia. Kita ini bersyukur ada anak-anak muda yang kreatif mengambil harta kita untuk agama. Kalau enggak habis untuk maksiat. Ini duit harta kita ini kalau enggak untuk agama, untuk maksiat udah. Jarang-jarang yang netral itu. Kalau nggak agama ya, kalau nggak sedekah masjid, sedekah anak yatim, beli pulsa. Kalau beli pulsa macam-macam, bisa ganggu bini orang. Apa kabar Dek? Ya kan? Abang tadi malam mimpi lihat bibir adik luar biasa. 2 tahun yang lalu mereka berhasil membangun rumah sakit di Gaza. Keistimewaan rumah sakit Republik Indonesia itu ada bendera merah putihnya. Israel nggak berani ngebom. Kalau Kuwait, bantuan Bahrain, dibom orang tua aja, orang penduduknya cuma 300.000. Mana takut orang tuh?
Coba Indonesia 262 juta. Berkibar merah putih, nggak berani mereka ngebom. Oleh karena itu keberhasilan mereka ini kita hargai dan kita dukung. Januari tanggal 17 tahun 2019 yang lalu ini, baru sekitar 9 bulan, mereka bersepakat dengan ulama-ulama di Khan Yunis, provinsi Khan Yunis di jalur Gaza untuk membangun masjid. Diletakkanlah batu pertamanya 17 Januari, baru 9 bulan yang lalu. Rencananya 2 tingkat, besar, tanahnya 5.000 meter. Tapi mereka kemudian kontak anak-anak adik-adik kita ini, minta kalau bisa 4 tingkat. Masjid Istiqlal Indonesia, Masjid Kemerdekaan Indonesia. Karena ternyata selain untuk sholat, kalau untuk sholat 1 tingkat pun cukup. Mereka membuat madrasah tahfizul Quran, penghafal Quran. Sudah banyak yang kalau seluruh Palestina itu setiap tahun 6.000 anak diwisuda 30 juz hafal Quran. Jadi nggak heran kalau di sana penghafal Quran. Nah, untuk hafal Quran juga. Terus untuk pengungsi juga. Nanti bulan Oktober, bulan depan. Oktober, November sampai Desember. Oktober, November, Desember, Januari 4 bulan. Itu suhu di sana itu minus 17 derajat Celcius. Minus 15 derajat Celcius. Di mana-mana es. Rumah-rumah yang dibuldozer Israel, yang dibom Israel itu diganti dengan tenda. Mereka nggak ada uang bangun, belum ada uang. Kalau mereka tidur di tenda minus 15, beku darah mereka, mati mereka. Saya minus 2 aja tidur di tenda nggak kuat kok. Apalagi minus 15. Mereka pasti mengungsi. Nah, mengungsinya itu diharapkan ke masjid kita sampai bulan Januari. Nanti kalau udah Januari mereka bisa tinggal di kemah lagi. Dan untuk mengobati orang-orang yang terluka, sebelum kalau bisa dirawat di masjid kita. Kalau nggak bisa dia baru dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itulah Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza ini dibuat 4 tingkat. Dan sudah masuk tingkat ketiga ya, Mas ya. Jadi kemarin Idul Adha sudah dipakai untuk sholat Idul Adha, lantai 1-nya udah jadi. Dan sudah menyembelih hewan korban juga. Kita harus membuat air, bor, dan sumur bor itu harus di bawah dasar laut, baru ada air, kalau enggak asin. Kemudian kita harus buat genset juga, sebab listrik hanya hidup 3 jam dalam 24 jam. Jadi 1 hari itu cuma 3 jam. Itulah untuk memompa air dan sebagainya. Nah, kita pasti beli genset yang besar. Sayangnya di sana semen mahal sekali ya. Di Papua semen 1 sak itu 1 juta sampai 1,5 juta di Papua. Kalau di sini 54.000. Kalau di Gaza lebih mahal dari Papua. Sebab nggak ada pabrik semen dan kita harus bawa menyeberang laut sebegitu jauh. Ribuan kilometer begitu. Oleh karena itulah 1 meter Masjid Istiqlal itu biayanya sampai 10 juta rupiah. 10 juta, setengah meter 5 juta. Kami ingin bapak ibu-ibu menyumbang. Nah, minimal dari masjid ini saya berharap bisa 1 meter lah dari masjid ini, dari kas masjid. Ini kita membuat kartu komitmen bagi siapa yang mau menyumbang bisa menyicil sampai bulan Desember 2020. Sebab kita berharap Desember 2020 sudah selesai 4 tingkat. Sekarang sudah masuk ke tingkat 3, 9 bulan baru. Jadi kita mau cicil, ada rekeningnya di sini, BSM, Bank Syariah Mandiri. Boleh 1 juta atau 500 atau 200 dicicil. 1 meter 10 juta, ini komitmen, bukan utang. Nggak kami tagih, kami nggak bawa debt collector nanti. Pokoknya ini bapak komitmen, ambil kartu ini, isi nomornya, kirim seberapa bapak mampu, insya Allah sampai. Tidak ada kami yang mencuri, insya Allah nggak ada. Ya alhamdulillah nggak ada. Dan setiap 3 bulan sekali duit ini kita antar ke sana. Kan ada relawan kita yang punya ongkos sambil ke Aqsa, mereka bawa ini uang ini dengan bentuk cash untuk kita bagikan ke sana. Dan nanti bapak ibu-ibu yang kepingin mengisi formulir ini, silakan ke depan, kami sediakan formulir ini. Dan kita akan tanya jawab 2 pertanyaan, kemudian kita akan kumpulkan bagi yang mau kumpul 10.000, 100.000. 100.000 pun bapak berikan sampai ke sana. Kalau bapak kirim ke sana ya ongkosnya aja udah $1.400 ongkosnya. 14 juta.